Juah-juah. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan hal yang pertama bagi saya untuk melayani di HKBP Kramat Jati. Maka pepatah bahasa Batak mengatakan tinitip sanggar bahen huru-huruan, jolosino kumarga asabinoto partuturan. Dan dilanjutkan dengan kenal maka sayang, tak kenal maka bertanya-tanya. Oleh karena itu saudara-saudara, ada baiknya supaya kita lebih akrab dan lebih familiar. Saya bernama Pendeta Nixon Siburian. Istri saya ada satu orang yang bernama Natalina Borusitohang. Saya punya 3 anak. Yang paling besar namanya Friobel Siburian. Yang kedua dia lagi kuliah tingkat 1 di Universitas Indonesia. Yang kedua anak saya bernama Felix Siburian, SMA kelas 2. Itu laki-laki. Yang anak ketiga perempuan, kelas berapa ya, lupa jadinya, kelas 3 SMP ya. Saya melayani di HKBP Petojo sebagai pendeta resort. Itulah mungkin untuk sekedar perkenalannya. Mungkin di lain kali bisa kita bertemu dan bisa berkomunikasi, apalagi bisa sharing tentang firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, saya sampaikan salam dari keluarga saya, salam dari HKBP Petojo kepada kita semuanya. Shalom bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita untuk sore hari ini saya ambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Ada baiknya kita baca secara responsoria. Saya baca ayat 9, saudara-saudara membaca ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca firman Tuhan, kenapa sih harus 2 ayat ini? Kok terlalu pendek ini? Memang harus kita jujur dengan ini. Firman Tuhan untuk sore hari ini sangat singkat, tetapi kita mencoba untuk melihat dan memaknai yang sangat luas sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara, pertanyaan yang sangat mendasar yang menuju dengan firman Tuhan pada saat ini. Mengapa orang sulit mengakui kelemahan? Mengapa orang zaman sekarang ini sulit mengakui kelemahannya? Bahkan kalau kedapatan kelemahannya, kita merasa malu. Bahkan ada kelemahan kita yang sudah viral, yang sudah umum, ketika itu disinggung orang kita sakit hati. Ada orang seperti itu, kalau dipanggil dia, hei ibu-ibu janda, dia benar-benar janda, tapi dia sakit hati tuh. Loh, kok anggap remeh sama saya? Nah gitu. Kenapa? Karena memang itu pada dasarnya orang sulit untuk mengungkapkan dan sulit untuk mengakui kelemahannya. Sehingga prinsip seseorang sekarang ini, kalau bisa kelemahan dan kekurangan itu bisa disembunyikan dalam hidupnya. Pertama, jawabannya karena orang tidak mau diremehkan. Orang tidak mau
dihina, orang tidak mau dilecehkan, dan orang tidak mau direndahkan. Tapi keinginan manusia pada saat ini adalah ingin disanjung, ditinggikan, dan bahkan diagung-agungkan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah persoalan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita diagung-agungkan, ketika kita disanjung, maka luar biasanya sukacita kita pada saat ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita harus jujur bahwa prinsip seseorang ini, ketika kita dikasih tahu kebenaran dan keanggihan kita, kebesaran kita, kecanggihan kita, kepintaran kita, maka luar biasa. Maka ada istilah di luar sana mengatakan, kok cantik kali hari ini ya, 1000 dulu gitu. Ya artinya kalau kita disanjung, kalau kita dipuja-puja, kalau kita tahu kebenaran kita, ada kelebihan kita, maka apapun akan kita berikan. Tapi jangan sekali-sekali kelemahan kita itu kedapatan. Sangat sakit dan sangat menyakitkan kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, kok jelek kali sore ini, kok wajahmu kok jelek kali mulai nak. Sangat tersinggung sekali, kalaupun itu benar. Oleh karena itu, hidup manusia sekarang walaupun jelek, katakan aja cantik. Walaupun amburadul, rapi, katakan. Oleh karena itu, saya harus katakan bahwa saudara-saudara sekarang, bahwa itulah yang terjadi dalam kehidupan orang. Sehingga orang sekarang adalah tidak mau menerima hinaan, alai, tetapi sanjungan dan penghormatan. Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat kitab Amsal ini. Kitab Amsal ini terbagi daripada 3 bagian. Kalau kita lihat Amsal 3 ini ada 3 bagian. Yang pertama bagian ayat 1 sampai ayat 12 adalah pengharapan pada Allah. Ayat 13 sampai ayat 26 merupakan kebahagiaan memperoleh hikmat dari Allah. Ayat 27 sampai 35 merupakan berbelas kasihan dan rendah hati, ketepatan pada saat ini. Amsal, firman Tuhan yang menyapa kita adalah Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Lalu kita harus katakan bahwa ini bagian dari yang pertama itu. Tentunya Amsal ini merupakan nasihat. Amsal ini merupakan ajaran. Tetapi kita mau melihat dulu ajaran apa yang disampaikan oleh Amsal. Ajaran apa yang diberikan kepada kita. Tentunya kita melihat ayat 9. Muliakanlah Allah, muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah. Mungkin saudara-saudara mengerti arti muliakanlah. Artinya tinggikanlah, artinya hormatilah, artinya sanjunglah, artinya pujilah. Oleh karena itu kalau dikatakan muliakanlah, maka harus ada perkataan yang keluar dari kita, memuji namanya, meninggikan namanya, menghormati namanya. Tetapi yang terjadi pada saat ini, apapun kelebihan kita, apapun yang kita hadapi, jarang sekali orang mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah. Padahal sesungguhnya yang terjadi dalam hidup kita adalah diri kita yang mau dimuliakan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang menginginkan dirinya kemuliaan, orang-orang yang menginginkan kebanggaan, orang-orang yang ingin disanjung, ingat bahwa itu milik Allah. Maka tugas dan tanggung jawab kita, mari kembalikan kepunyaan Allah itu. Jangan menyanjung diri sendiri. Itu banyak orang tua yang mengatakan itu. Kalau orang tua disanjung, kok pintar kali ya anakmu itu. 3 anakmu, dari anak pertama sampai anak yang terakhir, pintar-pintar ya, dengan kerja yang bagus ya. Itu langsung cepat itu orang tua. Oh iya, memang sejak kecil itu sudah saya ajarin, sejak lahir itu sudah saya ajarin untuk membaca dan menulis. Terhato deh, bukan mengajari majang manual sejak lahir. Kok sekarang ini kok tambah cantik sih? Oh iya, saya memang lagi perawatan.
Kok tambah kurus kau? Oh iya, berarti memang diet saya berhasil. Kok tambah gemuk kau? Oh iya, memang aku lagi-lagi sukses dan naik daun, tidak mau kalah. Padahal karena tidak bisa kurus, tetapi selalu meninggikan dirinya sendiri. Saudara-saudara terkasih, apa yang mau kita katakan itu ciri khas orang yang selalu dan ingin ditinggikan, dan bahkan tidak ada meninggikan dia, tetapi biarlah diri sendiri meninggikan dia. Saudara-saudara yang terkasih, meninggikan dan memuliakan bukan milik manusia, tetapi milik Allah. Sehingga orang meninggikan orang lain itu tidak benar. Tetapi ketika meninggikan itu tidak kita jumpai dari orang lain, justru sering kita menganggap rendah orang lain. Oleh karena itu, sikap manusia sekarang ini ingin ditinggikan, ingin disanjung, ingin dihormati, dan ingin dipersangapi, bahasa Inggrisnya. Oleh karena itu, status untuk dimuliakan itu, status yang ingin dimuliakan itu adalah milik Allah. Maka firman Allah mengatakan pada saat ini, muliakanlah Allah. Kemuliaan itu, kebesaran itu, kebanggaan itu adalah milik Allah. Tugas kita sekarang ini bukan ditinggikan, tetapi harus meninggikan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Amsal mengatakan kepada kita melalui ibadah kita ini, tugas orang-orang yang percaya, muliakanlah Allah, menghormati Allah, meninggikan Allah. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang empunya kemuliaan. Hati-hati, siapa yang mau meninggikan diri sendiri, dia akan direndahkan oleh Allah. Karena kemuliaan dan ketinggian itu dan tahta yang paling tinggi itu adalah milik Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat 9 ada perintah khusus dari Amsal, muliakanlah Allah. Memuliakan Allah ada dasarnya, meninggikan Allah adalah dasarnya, memuliakan Tuhan ada dasarnya. Saudara-saudara yang terkasih, sama halnya dengan kita berteman, bersaudara. Kalau misalnya baru kita lihat dia, baru kita lihat teman kita, tidak mungkin kita bilang itu dia baik. Ada orang yang lewat dari depan rumah kita, tidak mungkin kita bisa menilai bahwa dia baik. Itu bapak itu baik loh, ramah loh, pemberi loh. Dari mana kau tahu? Kayaknya. Sepertinya. Lalu kalau kita katakan, bagaimana kita bisa menilai orang, kebaikan orang, menyanjung orang? Hanya mungkin yang bisa kita lihat adalah kecantikan. Ada seorang bintang film India namanya Michelle Grace. Saya mau tanya kepada kita semua, cantik enggak dia, Michelle Grace? Hanya satu jawabannya, enggak tahu, karena tidak pernah lihat. Lalu apa yang harus kita katakan? Kita sanjung saudara kita, memang benar-benar kita kenal dia, kita sanjung dan kita angkat dia, benar-benar kita kenal. Makanya perkenalan dan memuliakan Allah jangan jadikan berita hoak. Sama halnya, itu bapak itu baik loh, dia ramah loh. Dari mana kau tahu? Katanya. Jangan. Mengenal Allah, memuliakan Allah harus sungguh-sungguh benar. Tentunya dasar pengenalan Allah, dasar untuk memuliakan Allah, bahwa kita benar-benar kenal dengan Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, ada alat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita mau dan mampu dan bisa melihat kebaikan Allah. Ya, tidak pernah ada orang mengatakan baik musuhnya. Itu musuhku itu baik banget itu, ramah lagi. Tidak ada itu. Sebaik-baiknya musuh, pasti musuh itu jahat. Benar? Benar. Oleh karena itu,
Kita mampu mengakui kebaikan saudara kita, kebaikan teman kita ketika kita mampu sudah menerima kebaikannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus katakan Allah yang mulia ketika kita mampu mengenal kebaikan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, maka dipertanyakan kepada kita, apa kebaikan Allah dalam hidup kita? Ketika kita sudah mampu merasakan kebaikan Allah, maka pada saat itu kita bisa mengatakan mulialah Allah. Ketika kita mampu mengenal kebaikan Allah, maka termulialah Allah, maka muliakanlah Allah. Jangan muliakan Allah kalau kita tidak mampu merasakan kebaikan Allah. Yang ketiga, kita bisa memuliakan Allah sama halnya dengan saudara-saudara kita. Kita menyanjung saudara kita dan kita tahu kelemahan dan kelebihannya ketika kita akrab dengan dia. Jadi oleh karena itu apapun kekurangannya bisa kita paparkan. Oleh karena itu kebesaran Allah, kita memuliakan Allah ketika kita bisa akrab dengan Allah. Maka kita mampu merasakan kebesaran Allah, mampu kita menilai Allah, mampu kita meninggikan nama Allah ketika akrab dengan Allah. Oleh karena itu muliakan Tuhan, tetapi ada dasarnya 3 hal. Kenal dulu dia, rasakan dulu kebaikannya, yang kemudian bersahabat akrablah dengan Allah. Kalau sudah ada dalam diri kita, maka tentunya kita bisa memuliakan Allah. Tanpa yang 3 ini, kemuliaan yang kita beri kepada Allah adalah kemuliaan yang berpura-pura. Kemuliaan yang kita berikan kepada Allah adalah kemuliaan yang munafik. Kemuliaan yang kita berikan kepada Allah adalah kemuliaan di tengah-tengah hidup pencitraan. Maka tugas yang berat sebelum kita memuliakan Tuhan, maka hiduplah dalam pengenalan dengan Allah. Rasakan kebaikannya dan bersahabat akrab dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, itu dasarnya supaya kita bisa memuliakan Allah. Lalu bagaimana orang yang memuliakan Allah? Bagaimana ciri-ciri orang yang mampu memuliakan Allah? Dari mana kita tahu bahwa dia memuliakan Allah? Memuliakan Allah tidak cukup hanya omongan. Memuliakan Allah tidak hanya berbicara. Meninggikan nama Allah tidak bisa hanya kita katakan Tuhan Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Oh tidak. Tetapi orang yang mampu memuliakan Allah, yang pertama percaya dan yakin kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sering kita sudah mulai ragu dengan kebesaran Allah, mulai ragu dengan karya Allah, sehingga kita tidak puas dengan kehidupan kita. Sesungguhnya apa yang harus dikatakan dalam firman Tuhan, muliakan Tuhan melalui percaya dan yakinlah dengan petunjuk Tuhan. Yang kedua, orang yang memuliakan Tuhan harus ditunjukkan melalui hidup yang selalu bersyukur, yang hidup melalui ucapan syukur. Persoalan dalam hidup manusia sekarang, selalu rasa syukur masih jauh dari hidup kita. Yang terjadi adalah hanya marungut-ungut, hanya bersungut-sungut. Lalu harus berani kita katakan, kenapa selalu bersungut-sungut? Ada pula alasan kita, ya memang itulah manusia, tidak pernah merasa puas. Tetapi kehidupan yang selalu dibarengi sungut-sungut, kehidupan manusia yang tidak pernah bersyukur, selalu kurang dalam hidup manusia. Sehingga istilah manusia zaman sekarang ini sudah diberi, sudah dikasih jantung, sudah dikasih hati, minta itu. Manusia tidak pernah merasa puas. Saya katakan itu kepada orang tua, kalau sudah sakit kaki kananmu, bersyukurlah, syukur Tuhan belum ikut kaki kiri. Kalau sudah sakit kakinya tidak bisa lagi jalan, bersyukurlah kepada Tuhan belum sakit tangannya. Kalau sudah sakit kaki dan tangannya, bersyukurlah masih bisa matanya melihat. Kalau sudah sakit ikut matanya, bersyukurlah masih bisa mulutnya berbicara dan makan. Kalau memang tidak bisa lagi ngapa-ngapain anggota tubuhnya itu, stop untuk bersyukur.
Karena itu sudah disebut dengan etam mate. Kalau kaki tidak bisa berjalan, tangan tidak bisa bergerak, mata tidak bisa melihat, mulut tidak bisa bernapas, jangan bersyukur lagi. Jangan ucapkan syukur lagi. Tetapi dalam hidup kita, maka kita mengenal kebaikan Allah, memuliakan nama Allah, selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sekarang lagi kuliah kita, kalaupun IP kita 2,5, syukurlah. Tidak 2,0. Ya kan begitu. Kalau kita sekarang masih dalam keadaan galau, bersyukurlah. Kita tidak sampai stres oleh karena kegalauan kita. Kalau kita sekarang lagi keadaan gagal dalam menghadapi sesuatu, gagal dalam perjodohan, bersyukurlah kegagalan itu belum menghancurkan. Kalau kita sudah hancur sekarang, bersyukurlah belum kita meninggal oleh karena kehancuran kita. Nyatakan rasa syukur itu adalah memuliakan Tuhan. Tapi ingat, dalam rasa syukur itu bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Jangan nanti bersyukur tetapi tidak merasakan kebaikan Allah. Yang kemudian yang memuliakan Allah adalah mampu berserah diri kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup manusia ini sulit untuk berserah diri. Kenapa? Karena sering kita memaksakan kehendak kepada Allah. Saya mau cerita sebentar. Ada sepasang pemuda dan pemudi sedang berpacaran, dan mereka ingin menuju ke dalam satu pernikahan. Tetapi karena sesuatu hal, rencana pernikahan itu gagal. Lalu yang pergi meninggalkan adalah si perempuan. Karena saking cintanya seorang pemuda ini, dia adalah anggota NHKBP di satu gereja yang pasti bukan NHKBP Kramat Jati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau jauhkan dia dari aku? Sementara rencana pernikahan sudah ada. Engkau tahu Tuhan, saya sangat mencintainya. Dan saya ingin dia menjadi jodohku. Tetapi Tuhan, kalaupun dia sudah pergi dan dia tidak bakalan lagi menjadi milik saya berdoa kepadamu Tuhan, tunjukkan calon saya yang sama dengan dia, yang rambutnya sama panjangnya dengan dia, yang cara berbicara sama dengan dia lembutnya, yang mancungnya sama dengan dia, tidak begitu maju ke depan, yang tinggi badannya sama dengan dia. Oleh karena itu Tuhan, daripada capek-capek kau mencari, dialah kembalikan sama saya. Coba, kenapa tidak mampu berserah diri dalam kegagalan? Kenapa tidak mampu berserah diri dalam kegalauan? Lalu kita harus mampu menyatakan, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Kalaupun saya sudah ditinggalkan, lalu harus berdoa, tunjukkan sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Dalam hidup kita selalu terjadi seperti itu. Maunya beginilah hidup ini, maunya inilah yang terjadi. Lalu bahkan kita ancam ke Tuhan, awas kalau kau enggak kau kasih, awaslah kau, hati-hati kau, tak akan gereja lagi aku. Kan begitu. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak mampu berserah diri kepada Tuhan. Sementara hidup kita tidak tahu, hidup kita tidak mengerti untuk hari esok. Tetapi orang yang mampu memuliakan Tuhan adalah orang yang mampu berserah diri. Saudara-saudara, kita tidak mengerti apa yang terjadi besok hari. Tugas kita berserahlah kepada Tuhan. Bisa saja saya berkhotbah di HKBP Kramat Jati jam 17 ini. Mungkin nanti malam saya meninggal. Apa yang mau saya katakan? Gak tahu. Tidak ada orang yang tahu.
Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi tugas orang yang percaya harus mampu memuliakan Tuhan, mampu berserah, termasuk dengan apa yang akan kita jalani dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Amsal pada saat ini katakan, muliakan Tuhan dengan buah pertama. Muliakan Tuhan dengan harta. Muliakan Tuhan dengan buah pertama, penghasilan pertama, gaji pertama. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Amsal ini selalu menyinggung dengan harta, buah sulung, dan keuntungan? Tentunya ini matre apa gimana ini? Tetapi kita harus mau melihat bahwa apa yang kita cari dalam hidup ini, apa sumber sukacita dalam hidup ini. Kita harus berani katakan bahwa harta yang kita cari, uang yang kita cari, dan sering kita menilai harta itu adalah sukacita sementara dalam hidup kita. Yang kedua, Amsal ini menyinggung masalah harta dan uang. Karena memang harta itu adalah pemberian Allah. Yang ketiga, karena sering manusia itu menilai harta adalah yang termahal dalam hidup manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika Amsal menyinggung, Amsal meneringati tentang harta, memuliakan Tuhan dengan harta, berarti bagaimana manusia itu memberikan yang termahal dalam hidupnya dan bahkan yang paling berharga dalam hidupnya kepada Allah. Bagaimana manusia itu memberikan yang bersumber dari Allah dikembalikan kepada Allah. Bagaimana manusia itu memberikan sukacita yang terbesar kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun Amsal mengatakan bahwa harta itu yang termahal, tetapi mau dipertanyakan kepada kita, apa yang termahal dalam hidup kita sekarang ini? Berikan kepada Allah. Apa yang kita miliki sekarang ini yang termahal dalam hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Itulah memuliakan Tuhan dengan harta yang termahal. Oleh karena itu kita harus berani katakan, sia-sia kok ini semua. Uang banyak itu sia-sia, harta banyak sia-sia kalau napas kehidupan tidak ada. Oleh karena itu berikan kehidupanmu kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hidupmu, muliakan Tuhan dengan kehidupanmu, karena memang itu bersumber dari Allah. Seperti nyanyian penutup nantinya, dalam bahasa Batak dikatakan nasa nanilehomi. Semua yang diberikan Allah saya berikan kepadamu. Bahwa semua yang kita miliki ini adalah pemberian Allah. Sehingga dikata saotik, sedikit, secuil dengan apa yang kau berikan, itulah saya kembalikan ke dalam Tuhan. Naso ucatok kudo, saya tidak akan meminta kembali. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, muliakan Tuhan dengan harta dan apa yang termahal dalam hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, jangan ragu. Karena memang ada satu jaminan, ketika kita berani memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang mahal yang kita miliki sekarang. Tetapi ayat 10 katakan, Tuhan tidak diam ketika kita mampu menyerahkan hidup kita ke dalam Dia. Tuhan akan berkarya. Ayat 10 dikatakan dalam firman Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau dikatakan dalam Alkitab lumbung-lumbungmu, tetapi dalam pemahamannya apa yang kamu butuhkan akan diberikan oleh Tuhan berlimpah ruah. Kenapa ragu lagi? Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Disambung lagi dalam ayat 10, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Minumanmu akan penuh. Lalu ada janji Allah, ada pengharapan diberikan Allah. Ketika kita mau ternyata menyerahkan kehidupan kita, Dia akan menata dengan bagus kehidupan kita ini. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, Tuhan akan sediakan. Jangan ragu lagi, maka serahkan segala sesuatunya hidup kita ini kepada Tuhan. Dia akan memikirkan kita. Dan lumbungmu, engkau tidak akan kelaparan dan engkau tidak akan kehausan dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih,
Allah, Tuhan berani mengatakan seperti itu karena kita harus mengenal Dia, bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sumber, bahwa Dia adalah mampu mendatangkan segalanya. Manusia akan menerima upah dengan segala persembahan, dengan segala kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan itu tergerak dari hati kita, sehingga makanan dan minuman akan berlimpah, kebutuhan hidup kita tidak akan diragukan lagi. Segala sesuatu yang dicari oleh manusia akan diberikan Allah kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan khotbah pada saat ini, panggilan renungan ini, oleh-oleh untuk kita bawa dari gereja ini. Yang pertama, berani menyaksikan karya Allah dalam hidup kita. Unang beng saya tagabusi pabahenan ni demata. Adong dehepengmu daw kipekko. Ada wangmu enggak ada wangku. Sumpah. Jangan kita membohongi lagi pemberian Allah dalam hidup kita. Tetapi renungan ini membawa kita bagaimana kita semakin mengenal, semakin mampu kita menyaksikan karya Allah dalam hidup kita, semakin banyak yang akan kita terima dalam hidup kita. Bersaksilah tentang karya Allah dalam hidup. Yang kedua, kita harus bawa ke rumah masing-masing. Harta dan kekayaan adalah pemberian Allah. Maka kita harus memberikan kepadanya. Yang diberikan Allah kepada kita, dan itulah yang harus kita berikan kepada Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, bukan sekedar materi, bukan sekedar fisik, tetapi apa harta yang termahal dalam hidupmu, persembahkan itu kepada Tuhan. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, persembahkan kepada Tuhan, karena kita harus memberikan kepadanya, karena Dialah pemilik itu semua. Memberikan persembahan kepada Allah dengan hati yang ikhlas, Tuhan akan memberi upahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, bukan menjadi hamba upahan kita. Bukan berarti hamba upahan, tetapi dalam iman kita, dalam keyakinan kita bahwa kita memberikan kemuliaan itu dari hati yang ikhlas, Tuhan akan memberikan segala apa yang kita butuhkan dengan keyakinan yang penuh. Tuhan beserta kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, segala doa kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terpenting dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan, dalam segala kehidupan kami ini, apa yang kami butuhkan dan apa yang kami perlukan, pasti Tuhan tahu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Jadikan firman-Mu itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Jadikan firman-Mu menjadi panduan dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, khususnya ajar kami untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kami miliki, yang sudah kami terima dari tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan meninggikan Engkau. Jangan biarkan kami hanya meninggikan diri sendiri, hanya memuliakan diri sendiri, karena kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Baiklah, kami akan mengembalikan kemuliaan itu ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami dapat, apapun yang kami raih, biarlah nama Tuhan yang selalu kami tinggikan, sehingga Tuhan maha tinggi di tahta yang paling tinggi. Bapa di surga, berkati kami semuanya Tuhan, agar senantiasa kami mengenal karya Allah dalam hidup kami, mengenal bagaimana Tuhan berbuat kepada kami, bagaimana Tuhan berkarya kepada kami. Ajar kami Tuhan semakin mengenal kebaikan Tuhan, sehingga dalam hari-hari hidup kami bisa kami maknai bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Bapa di surga, berkati Tuhan saudara-saudara kami yang sudah ikut berkumpul di tempat ini. Berkati Tuhan dan berikan apa yang kami kehendaki sesuai dengan rencana Tuhan. Sesungguhnya kami harus menyerahkan, biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Warga jemaat-Mu Tuhan yang ada di HKBP Kramat Jati ini, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan berikan
yang mereka perlukan, sehingga hidup mereka penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang anggota jemaat di HKBP Kramat Jati ini yang sedang sakit dan yang sedang pemulihan dari penyakit. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Bapa Pande Nainggolan yang ada di rumah sakit Polri sekarang ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun penyakitnya Tuhan, Tuhan pasti tahu, karena Tuhan adalah pemilik tubuh kami ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan Rijal Markus Selitonga yang ada di rumah sakit Budi Asih. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah, biarlah tangan Tuhan yang membuang segala penyakit yang ada dalam tubuhnya, sehingga dia mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Begitu juga dengan Amang Lusius Butar-Butar yang ada di rumah sakit Harapan Bunda. Bapa di surga, kami tidak mengerti Tuhan penyakit apa yang dialaminya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak tahu, sehingga Tuhan kami serahkan Amang itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menjamah, biarlah Engkau menolong, dan biarlah Engkau membuang segala penyakitnya. Juga Tuhan David Gultom kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika apapun yang dirasakannya Tuhan pada saat ini, Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang beserta mereka. Juga Tuhan yang sedang pemulihan, yang sudah pulang dari rumah sakit, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan di masa-masa pemulihan ini. Biarlah tangan Tuhan juga memberkati. Jangan Engkau tinggalkan mereka Tuhan, yaitu Charlie Panjaitan, Angel Nababan, Nyonya Hasibuan, Tebor Silaban, dan Hilda Boru Lumban Gaul. Tuhanlah yang memulihkan sehingga mereka mendapat kesehatan yang sempurna. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Tuhan menjamahnya, ketika Tuhan berkehendak, sehingga mereka akan mengalami dan menerima kesehatan yang sempurna. Tuhan, banyak hal yang kami perkumpulkan, khususnya Tuhan saudara-saudara kami yang sudah berkumpul di tempat ini. Apapun yang kami perkumpulkan saat ini, Tuhan pasti tahu. Untuk itu Tuhan, kami tidak mengerti dan kami tidak mampu untuk memberitahu kepadamu semuanya yang kami pergumulkan. Tapi Tuhan, Engkau pasti tahu pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bantu kami Tuhan dalam segala kehidupan kami. Kami juga banyak saudara-saudara kami yang sudah menerima berkat yang luar biasa. Tolong juga Engkau sertai kami Tuhan. Jangan berkat yang daripadamu menimbulkan kesombongan buat kami, tapi biarlah membuat kami semakin rendah hati. Bapa di surga, untuk itu kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para majelis di HKBP Kramat Jati ini. Tolong Kau bantu mereka Tuhan, tolong Kau kuatkan mereka Tuhan dalam setiap pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Juga Tuhan para hamba-Mu, para pendeta-Mu yang ada di HKBP Kramat Jati ini, tolong Kau bantu Tuhan, tolong Kau tolong Tuhan semua dalam pelayanannya, sehingga pelayanan mereka bisa berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau cukupkan dengan segala kehidupan mereka setiap hari. Secara khusus Tuhan, pimpinan jemaat kami, Ibu Pendeta Anna Vera, Tuhan tolong mereka dalam memimpin gereja-Mu ini, agar senantiasa mempunyai hikmat daripada Tuhan, sehingga apapun kebijakan dalam gereja-Mu ini hanya memuliakan nama Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat kebijaksanaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.